Oke, halo kalian semua, bersama saya Roy, dan kali ini saya akan membuat sebuah series yang judulnya adalah aplikasi apa ya? Apa sih? Nggak tahu. Maksudku, ya pokoknya intinya isinya adalah review dari beberapa aplikasi yang di situ bisa untuk memaksimalkan potensi kalian untuk sukses. Dan kali ini kita akan membahas tentang deep test. Wah, deep test. Tapi aku nggak tahu sih pronunciation-nya gimana. Tapi aku biasa bacanya deep test sih. Intinya nih, sebuah aplikasi ini yang kalian bisa download di Play Store itu adalah untuk mengcapture atau menangkap atau menulis ide-ide yang atau ide pokok dari sebuah artikel buku atau yang lain sebagainya. Intinya ketika kalian di situ melihat mungkin ini ada artikel bagus dan kemudian kalian mendapatkan sebuah wah, sepertinya artikel ini maksudnya kayak gini nih. Nah, bisa kalian lihat di deep test. Gitu aja. Contoh nih seperti ini, 12 self-awareness exercise that feel success. Nah, ini kan dia itu dari site atau situs namanya entrepreneur.com. Ya, kebanyakan masih bahasa Inggris sih, tapi ini kontennya itu kita bisa menambahkan konten kita sendiri. Ini nih bisa dibagai sebagai aplikasi untuk sharing ide, dan selain sharing ide juga bisa dibagai sebagai mungkin katalog pribadi gitu ya. Maksudnya kita bisa menyimpan hal-hal yang penting yang bisa kita ambil dari sebuah artikel dalam aplikasi ini. Ya, oke. Selain kita bisa ya sharing ide tadi, ini juga bisa sebagai feed atau mungkin feed apa ya namanya? Sebagai kayak semisal itu loh, feed apa sih? Ya intinya sesuatu yang bisa kita baca gitu loh. Nah, dan bagi yang sibuk-sibuk gitu, kita bisa baca sedikit demi sedikit ide yang ada di sini. Misal kita ambil aja ini, how to create a breakthrough in any area of your life. Bagaimana cara membuat sebuah gebrakan di berbagai macam area di hidupmu. Ini bisa dilihat kan di sini kalau diklik. Nah, ini nanti ketika dia diklik, nah ada ide-idenya. Ini bisa dilihat ada 7 ide. Nah, ini bisa dibaca. Ini kecil-kecil, maksudnya idenya itu nggak lebih dari 500 huruf sih, 500 karakter. Jadi cukup sedikit aja. Misal seperti defining breakthrough. Apa itu breakthrough? Bla 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 dan lain sebagainya. Ada strateginya, story-nya, dan ada 7 ide. Ini kecil daripada artikel yang sebenarnya. Artikel sebenarnya dari TonyRobbins.com. Wow, TonyRobbins.com bisa kalian baca sendiri, langsung diklik visit original. Nah, gitu. Ini bisa kalian lihat, dan ini ada the complete guide how about dark mode. Oke. Ya, bagus. Ini bisa di switch to dark mode. Jadi bagi kalian yang mungkin programmer, waduh, dark mode ini memang sebuah fitur yang mungkin sangat terkenal di programmer, dan sayang sekali website saya masih belum membuat dark mode karena ya mungkin beberapa hari lagi atau beberapa ya pokoknya suatu saat nanti fitur dark mode akan tersedia di mestisukses.com. Ya, kita lihat aja. But anyway, ini aplikasinya ada banyak berkontribusi di sini gitu loh. Maksudku, bisa dilihat di sini berkontribusi ada banyak, seperti ada Lux, Bedi, terus Zakari, Evan Y, from note taking to note making. Wow. Nah, ada banyak yang berkontribusi di sini gitu loh. Dan bisa kita lihat juga di sini I can stay focused during my departments. Oke, banyak sekali. Dan selain itu kita di sini juga bisa melihat beberapa kategori dari artikel kita. Misal, ini bukan itu. Mana sih? Mungkin love and relationship or time management gitu. Time management di sini bisa kita lihat, klik aja time management dan ide-ide tentang time management nanti akan keluar. Dan ini bukan auto itu mungkin ya, tapi ada sekedar atau mungkin sedikit tentang editornya juga. Jadi bukan auto sort yang disort oleh apa namanya itu,
disort oleh komputer, tapi bisa di sini mungkin managing deadlines. Langsung ini di sini ide-ide doang. Artikelnya dari berbagai macam artikel, dan kemudian 4 better ways to create deadline dan lain sebagainya. Ini dari berbagai macam artikel gitu loh. Bisa dikategorikan ke dalam time management. Ini ada 43 ide dari Why We Procrastinate. Ini dari bukan dari komputer, tapi ini adalah merupakan bukan area sih, kreativitas, kumpulan dari tim-tim kreatif dari Deepspace. Oke, lanjut ke fitur selanjutnya, yaitu penangkapan ide. Jadi untuk penangkapan ide di sini bisa kalian lihat ketika klik akun kalian di sini. Nah, ini akan ada saved IDs, profile, progress. Nah, kemudian kita bisa ambil stash. Stash ini kumpulan-kumpulan ide yang mungkin saling berhubungan gitu loh. Maksudku misal ini ada stash yang aku buat sendiri, yaitu reading. Ini bagaimana cara untuk mulai gitu. Nah, bisa kalian lihat di sini ini isinya adalah ide tentang bagaimana cara kalian di situ membaca buku yang ya tips dan trik atau seperti what good reading means, apa yang dimaksud dengan membaca yang baik. Nah, ini kan ide yang mungkin bisa dibilang insightful ya, maksudnya bermakna gitu loh. Nah, ini bisa saya save kemudian di yang dinamakan dengan stash teman reading. Nah, selain itu semua hal yang kita save, baik itu yang sudah kita kategorikan dalam stash ini, itu akan masuk ke dalam save ideas. Save ideas itu ada di sini. Nah, ini adalah beberapa ide yang saya save sejak dulu sejak pertama kali saya mengenal aplikasi Deepspace ini. Jadi ada banyak sekali idenya, ya maklum. Nah, ada seperti appearance versus experience. Ini ada yang bahasa Indonesia. Nah, dan yang bahasa Indonesia ini ya emang karena saya sendiri yang membuat. Seperti good reading means, terus self call, it's your ability to resolve. Nah, ini merupakan ide-ide yang mungkin bisa menginspirasi saya di suatu hari nanti, tapi belum saya kategorikan karena kemarin fiturnya masih belum ada gitu loh. Atau mungkin saya masih terlalu malas untuk mengkategorikannya. Dan kemudian setelah itu ada profil. Jadi di sini nih kita di sini bisa berinteraksi sebagai profil dari diri kita sendiri. Misal di sini saya menggunakan akun yang namanya Dalam Mesti Sukses, yaitu sebagai identitas saya di mana? Di dalam Deepspace ini, dan saya publish dua kumpulan idea. Ini pertama adalah appearance versus experience. Ini dari artikel Farnham Street. Artikelnya bahasa Inggris, tapi saya bikin rangkumannya, ide-idenya itu berbahasa Indonesia ya, karena ya enak aja pakai bahasa Indonesia gitu. Kita sering kali salah dalam memilih antara pengalaman atau barang. Ada sendiri ini ada insight dari artikel yang sudah saya baca tentang appearance versus experience. Terus selain itu ada tafsir Al-Quran di medsos. Ini adalah review dari buku dan ide-idenya juga yang kemarin saya review. Oke. Dan setelah itu, selain kalian bisa berinteraksi dengan profil kalian, di sini ada follower dan juga following, dan bisa kalian lihat di sini ada 52 ide yang di situ saya save 52 ide, dan yang dipublish ada 2 artikel. Selain itu followernya masih 0 dan followingnya masih 0. Oke. Ngumpulin artikel biar cepat sukses. Dan site-nya mestisukses.com. Oke. Nah, di sini gimana cara kita untuk menambahkan sebuah insight? Ya mudah saja. Kalau di sini kita bisa ada tanda plus di sini, floating button di sini. Kita bisa klik tanda plus ini aja. Nah, contribute ideas. Nah, ini pertama itu kita harus membuat sebuah source, atau maksudnya source itu ya tempat di mana sesuatu itu yang membangkitkan ide kita. Bisa di situ artikel, bisa di situ podcast, bisa di situ buku dan lain sebagainya. Oke, mungkin aku akan menambahkan sebuah bukuku namanya itu mungkin bisa dibilang dunia Shopee. Aku baru baca dunia Shopee. Shopee. Nah, ini punyanya John Steingarter. Ini bagus ini bukunya. Mungkin suatu saat nanti aku harus
membuat sebuah reviewnya juga. Setelah itu bla bla bla, dan kemudian setelah itu kalian bisa menambahkan komentar di sini. Aku paling suka komentar itu kutipan dari René Descartes. Waduh, René Descartes. Klik aja di sini dan kita buat sebuah kutipan di sini. I think, therefore. Ini adalah kutipan dari René Descartes. Ini bagus sekali. Maksudnya kutipannya ini untuk merangsang kita untuk berpikir gitu aja. It's good. Dan udah jadi draft, mungkin kita bisa melanjutkannya suatu saat nanti, tinggal di back aja. Ada satu idea. Dan selesai. Nah, nanti suatu saat nanti di yang lain kita bisa memasukkan ide-ide yang lain lagi. Ya, seperti itu. Di sini bisa juga kalian lihat ada setting, dan di setting sendiri kita bisa ambil personal information, preference, subscription, dan lain sebagainya. Ya, seperti biasa yang namanya setting, kita bisa lihat personal information kita tentang first name dan username dan kemudian lain sebagainya. Terus preference, kita bisa atur aplikasinya, kita bisa pakai dark, kemudian reading. Oke, mungkin seperti itu dulu untuk review aplikasi yang bikin kalian bisa sukses ini. Ini aplikasinya bagus banget untuk menghemat waktu kalian gitu loh. Ide-ide seperti ini tuh kadang kita tuh muncul secara tidak terduga gitu. Waduh. Dan ya udah, pokoknya seperti itu deh. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini untuk aplikasi-aplikasi yang mungkin bisa membantu kalian selanjutnya lagi. Terima kasih kalian semua sudah mendengarkan dan sampai jumpa.